Halo sahabat GKI Klasis Solo, apa kabar? Semoga saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam Bina Iman hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyinya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sahabat GKI Klasis Solo, hampir semua barang saat ini ada versi palsunya. Brand terkenal yang berkualitas ada versi palsu KW1, KW2 dan seterusnya. Seperti sepatu, tas, obat, makanan, sampai kelihatannya punya pasangan tetapi ternyata status palsu. Kelihatannya romantis tetapi sebenarnya relasinya palsu. Berita juga bisa dipalsukan, biasa kita kenal dengan hoax. Tentu dampaknya mengecewakan, merugikan, dan yang mengerikan, menyesatkan. Demikian juga dalam kehidupan iman. Tidak semua yang menggunakan kata Tuhan dan ayat-ayat kitab suci itu asli dan murni. Banyak kita jumpai kepalsuan atas nama agama dan Tuhan. Seseorang bisa menjual agama dan Tuhannya demi keuntungan pribadinya sendiri. Tak jarang hasilnya adalah chaos, kekacauan. Asalkan bicara atas nama Tuhan dengan ayat-ayat kitab suci sudah dianggap paling benar dan suci. Tak perlu sekolah teologi atau sekolah agama, hanya modal pintar bicara dan hafal ayat Alkitab sudah bisa dibilang pemimpin agama atau pendeta. Pesannya menebarkan ketakutan, intimidasi, ancaman-ancaman. Bukan pesan firman Tuhan yang utuh dan benar. Yang menghibur, menguatkan, menegur, dan membenarkan. Itu yang disebut dengan guru palsu, pendeta palsu, pemimpin agama palsu. Dampaknya juga sama, menyesatkan. Dalam bacaan kita bisa melihat dari dahulu Alkitab ternyata sudah menasehati. Ada banyak kehadiran nabi-nabi dan guru-guru palsu yang pengajarannya menyesatkan. Mereka membawa umat pada penyengkalan akan Tuhan sebagai penebus dan menggantungkan hidup pada hawa nafsu dunia. Kehadiran mereka ada tetapi kadang-kadang sulit untuk disadari. Seakan-akan asli, tapi sebenarnya palsu. Cirinya apa? Membuat umat semakin jauh dari Tuhan. Seseorang berpaling dari Tuhannya. Tidak lagi takut sama Tuhan, tetapi takut sama pemimpin agama. Takut dengan pendeta. Atau berbagai hal yang lain di dunia ini yang menurutnya lebih menjamin hidup. Yang kedua, hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Memperjualbelikan Tuhan demi keuntungan dan keserakahan pribadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menghindari yang palsu-palsu ini? Pertama, mandirilah dalam berteologi. Bacalah firman Tuhan secara mandiri dengan teliti dan benar, ditambah dengan membaca buku-buku literatur teologi yang mungkin bisa kita jumpai di toko buku rohani. Untuk hal yang lain, galilah informasi dengan benar sesuai fakta dan terpercaya. Yang kedua, jangan menuhankan seseorang. Karena Tuhan kita hanyalah Allah Tritunggal.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepadanya kita menyembah. Yang ketiga, selalu kritisi dan teliti ajarannya. Apakah semakin membuat kita dekat dengan Tuhan? Apakah membuat kita semakin beriman kepada Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan? Apakah semakin membuat kita mengasihi sesama atau membencinya? Apakah semakin membuat kita serakah atau berkorban? Sebagaimana Tuhan juga mengajarkan kita untuk berkorban. Oleh karena itu, sahabat GKI Klasis Solo, berhati-hatilah, waspadalah dengan yang palsu-palsu. Semakin manis bibir seseorang, semakin perlu kita waspadai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Kami diperhadapkan oleh berbagai hal yang dapat membuat kami menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Berbagai hal yang membuat kami justru semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan semakin menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan pribadi kami masing-masing serta saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan dan kehidupan masyarakat kami. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami dalam berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati seluruh kinerja pemerintahan kami. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang menolong para pasien COVID-19, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Sehingga kami percaya dengan usaha pemerintah, tenaga medis, dan setiap kami menjaga protokol kesehatan, pandemi ini boleh segera berakhir. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.